Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom saudara. Nah ini sekarang dari luar negeri, usia 26 tahun dari Jerman. Salam Pak Erastus, saya jemaat MAG sejak 10 tahun yang lalu. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan saya sebelumnya. Mohon bertanya mengenai makna doa berkat. Setiap selesai kebaktian umum selalu ditutup dengan doa berkat, namun saya masih kesulitan memahami doa berkat ini. Sejak saya mendengar kebenaran, saya berpikir tanpa perlu saya meminta pun pasti Bapa memberkati. Seperti misalnya ketika saya akan berkendara, saya tidak perlu lagi berdoa minta perlindungan Tuhan. Karena saya tahu bahwa tidak perlu saya minta pun pasti Tuhan akan melindungi, asalkan saya berkendara dengan hati-hati dan bertanggung jawab. Karena itu saya masih tidak mengerti apa artinya doa berkat setelah kebaktian selesai. Apa efek konkretnya dari doa berkat tersebut? Saya mohon penjelasannya ya Pak, supaya ketika doa berkat saya tidak hanya sekadar ikut mengangkat tangan tanpa mengerti maknanya. Selain itu, di pertanyaan saya sebelumnya, Bapak menyarankan saya membuka House of Truth. Tentunya saya sangat rindu untuk bisa bersekutu dengan saudara seiman yang sama-sama mengerti kebenaran yang murni. Namun karena saya baru saja berpindah kota untuk bekerja ke Mannheim, saya tidak mengenal seorang pun di kota ini. Saya berpikir mungkin ada baiknya jika dilakukan pendataan bagi pendengar suara kebenaran di luar negeri sehingga bisa saling mengenal jika lokasinya berdekatan. Oke, ini usul yang baik ya. Ini usul yang baik, benar-benar baik. Bagaimana pecinta suara kebenaran di luar negeri bisa memberikan informasi kepada kami, pecinta suara kebenaran, ya, pecinta suara kebenaran, supaya bisa membuat link antara saudara-saudara kita yang di luar negeri. Usul yang sangat baik dan kami akan sangat memperhatikan. Ya. Mengenai doa berkat. Sebenarnya doa berkat ini dibangun dari liturgi yang sudah diwariskan dari keturunan ke keturunan, dari generasi ke generasi. Dan hal ini sebenarnya juga terambil dari surat Rasul Paulus. Bagaimana memaknai doa berkat ini? Tentu sebagai seorang percaya, ya, yakin bahwa Allah hadir di dalam pertemuan bersama, dan doa berkat sebagai suatu pengaminan bahwa mereka yang mengikuti kebaktian itu benar-benar menyembah, memuji Tuhan dan mendengar firman Tuhan akan mendapat rahmat atau sedang mendapat rahmat atau sudah mendapat rahmat dari Allah. Jadi peneguhan rahmat yang Tuhan berikan. Ya. Tetapi hal itu bukan sesuatu yang mutlak. Itulah sebabnya kalau dalam acara-acara yang saya pimpin, bukan hari Minggu, saya sering tidak menutup dengan doa berkat. Perhatikan itu. Karena saya juga tahu hal ini bukan sesuatu yang mutlak. Bahwa mungkin ada orang bertanya-tanya, kenapa Pak Eras nggak mengucapkan doa berkat, tangan saya sudah begini. Ya, jangan kita melakukan itu tanpa pengertian seperti yang dikatakan saudara kita ini, ya. Sekedar mengangkat tangan tanpa mengerti maknanya. Kalau kita mengangkat tangan, kita memiliki komitmen untuk melakukan apa yang difirmankan Tuhan pada hari kebaktian itu dan mempersembahkan semua pujian, penyembahan dan doa kita. Ya, kita memaknainya demikian.
Tetapi tidak selalu harus demikian. Kalau di kebaktian umum karena sudah menjadi tradisi, saya memasukkannya dengan memaknai hal ini. Dan saya akan menjelaskan suatu hari, ini ada staf saya ingatkan saya untuk menjelaskan makna doa berkat. Sebab tanpa mengangkat tangan pun sebenarnya kalau orang memang dengar-dengaran kepada Tuhan dan taat, sudah diberkati. Saudara yang dari Jerman ini, Anda seorang cerdas dan saya senang. Ya. Mengenai saran saya membuat hot, itu tidak mutlak. Kalau memang tidak ada saudara-saudara di situ, ya tidak ada. Saya tidak mewajibkan atau mengharuskan demikian. Jika ada orang-orang yang bisa sehati, bisa. Jika tidak, maka bisa ditunda. Oke. 08137474 dan seterusnya. Salam Pak Era, saya laki-laki umur 41 tahun dari Riau. Saya mau bertanya bagaimana maksudnya 1 Yohanes 4 ayat 1 tentang menguji roh. Ya. Menguji roh artinya mengenali apakah yang disampaikan oleh seorang pembicara itu benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Apakah kebenaran yang disampaikan itu benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan? Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, menguji roh, 1 Yohanes 4 ayat 1 ini, adalah mempertimbangkan apakah yang menyampaikan firman Tuhan adalah seorang hamba Tuhan yang benar. Dan karunia membedakan roh ini tentu saja tidak otomatis dimiliki seseorang. Ya, melalui pergumulan hidup, pendewasaan rohani, kekayaan firman yang dipahami, maka seseorang bisa menguji roh, artinya membedakan apakah pengajaran ini berasal dari Allah atau bukan. Apakah pembicara ini seorang hamba Tuhan yang benar atau tidak. Maka dikatakan di 1 Yohanes 4 ayat 1 itu, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Oke. Saya teruskan. 08134481 dan seterusnya. Shalom, selamat Bapak Pendeta Ras. Perkenalkan saya wanita usia 35 tahun, memiliki 4 orang anak, seorang suami yang sejak tahun 2019 bulan Oktober keluar dari rumah tanpa ada permasalahan atau cekcok, pergi dan tak kembali tanpa kabar. Dan saya adalah tipe wanita yang tidak akan telepon atau menanyakan mencari kenapa tidak pulang, karena Z tahu suami saya bukan anak kecil. Karena saya tahu suami saya bukan anak kecil, ketika pergi harus dipanggil dulu baru pulang. Singkat cerita Pak Pendeta Rastus, saya baru mengetahui sekitar bulan Desember 2019 ada perselingkuhan, dan bulan Juni 2020 bahwa wanita selingkuhannya hamil dan melahirkan. Saya begitu rapuh, sakit, tapi depan semua orang saya kuat padahal saya rapuh. Pernah berapa kali bertemu, ada permohonan maaf, tapi tetap saja masih masih juga diselingkuhannya. Dan keluarga saya, mama dan saya dan saudara saya begitu benci suami saya. Pak Pendeta, saya punya hati yang kokoh walau terus bentrok dengan mama. Pak, gitu ya. Pendeta saya ya. Pak Pendeta, saya punya hati yang kokoh walau terus bentrok dengan mama dan saudara. Karena saya tetap mempertahankan keluarga saya. Pak Pendeta, maksudnya gitu loh. Saya punya hati yang kokoh walau terus bentrok dengan mama dan saudara. Karena saya tetap mempertahankan keluarga saya utuh, mempertahankan suami saya. Tidak ada niat cerai. Saya hanya terus berharap Tuhan Yesus akan membawa suami saya kembali. Karena dengan kejadian ini anak-anak terasa begitu jauh dari saya sebagai mamanya. Dan lebih dekat ke mama saya dan saudara saya. Sakit Pak, tapi saya jalani. Pak Pendeta Eras, saya mohon nasihat petunjuk dari Bapak untuk saya dan apa yang harus saya lakukan. Karena saya tetap ingin mempertahankan rumah tangga saya, tapi di sisi lain saya tidak mau mama dan saudara saya terluka hanya karena saya menerima suami saya kembali.
Karena sampai saat ini suami tidak tinggal bersama saya dan anak-anak. Kami selama berumah tangga tinggal bersama orang tua saya dan saudara saya yang rumahnya bersebelahan dengan rumah orang tua saya. Pak Pendeta, bantu saya, terima kasih sebelumnya. Sedih saya, ya. Saya panggil ini siapa ini, Bu? Yang pertama, Ibu mau mempertahankan rumah tangga Ibu. Tetapi Anda tidak bisa mempertahankan rumah tangga Ibu sendiri. Harus bersama-sama. Sementara suami sudah menikah atau belum, saya tidak jelas, sudah punya selingkuhan dan punya anak. Ini sudah menjadi keadaan yang parah sekali, ya parah. Sehingga kecil kemungkinan rumah tangga Anda akan dipulihkan. Kalau dipulihkan, bagaimana dengan wanita dan anak yang sudah menjadi teman hidup walaupun tidak resmi dengan suami Anda? Menurut saya lebih baik Anda lupakan suami. Lupakan dia. Soal nanti Tuhan akan pulihkan atau tidak, ya terserah Tuhan nanti. Yang sekarang penting Anda tidak berharap lagi suami pulang. Ya, nanti Anda tambah stres, sementara Anda juga bentrok dengan keluarga. Ya, sebaiknya Anda membangun kehidupan yang baru dengan anak-anak dan keluarga besar Anda, seakan-akan suamimu sudah meninggal dunia. Dan memang dia sebenarnya sudah mati, walaupun kemungkinan dihidupkan kembali. Jadi, jangan berkeras untuk mengembalikan rumah tangga Anda. Ibarat gelas sudah remuk, sudah retak ini. Saya percaya Tuhan bisa memulihkan, tapi belum tentu juga bisa dipulihkan. Karena jangankan Anda, Tuhan pun juga tidak bisa mengubah suamimu kalau dia tidak mau berubah. Jadi saran saya, lupakan. Bangun hidup baru bersama anak-anak dan keluarga. Lupakan suamimu, jangan harap pulang kembali. Karena surgamu hanya Tuhan dan kerajaannya, bukan rumah tangga itu sendiri. Oke? Tuhan memberkati. 08123538 dan seterusnya. Salam Pak Eras, saya penggemar khotbah Pak Eras di YouTube, Pak. Mau tanya gimana caranya mengatasi suami yang kecanduan forex, yang sampai seluruh waktunya itu disita hanya untuk mempelajari forex, bahkan berdoa dan waktu untuk Tuhan pun mulai diabaikan. Apakah harus berdoa puasa agar suami berubah? Tidak perlu doa puasa jika Tuhan tidak menggerakkan. Cukup ada bicara baik-baik lalu memberi contoh kehidupan bagaimana seorang yang takut akan Allah. Ya, cukup itu saja. Bicara baik-baik dan tunjukkan kehidupan yang takut akan Allah dan serahkan ini kepada Tuhan. Tunggu Tuhan membuat gebrakan tindakan. Kalau Anda sungguh-sungguh menyerahkan dalam tangan Tuhan, di dalam kebijaksanaannya Allah akan bertindak. Tunggu itu. 08122612 dan seterusnya. Salam Pak Eras, ini pria usia 45 tahun. Saya ingin melanjutkan pertanyaan yang sangat mendasar dari pengajaran Bapak tentang LP3 vs bekerja profesional. Langit baru bumi baru vs bekerja profesional. Segala sesuatu akan maksimal jika kita paham, fokus dan profesional. Dari acuan itu bagaimana mungkin Pak kita mendapatkan dua-duanya dengan hasil maksimal? Analoginya kita harus punya mimpi dan cita-cita setinggi langit untuk mendapatkan segala fasilitas dunia ini. Dan tentunya pasti akan sangat efektif dipakai Tuhan juga. Tapi hal ini sangat bertolak belakang dengan pencapaian LP3 yang begitu sangat-sangat sulit. Jika tanpa fokus bahkan kita harus meninggalkan segala keinginan obsesi dunia. Dunia dan LP3 sangat bertolak belakang. Jika kita berniat sempurna dan hidup seperti Yesus, jika kita berniat sempurna dan hidup seperti Tuhan Yesus lakukan di dunia, kita harus nyaris tanpa obsesi mimpi dan cita-cita. Sedangkan dunia sekarang semakin sulit untuk cari hidup, Pak. Nak oraidan rakeduman. Kalau nggak gila, nggak kebagian. Mohon Pak Eras lihat juga secara detail dari sisi dunia nyata, mimpi dan cita-cita profesional bekerja.
Ini pertanyaan dasar sebagian besar teman-teman saya dan berharap bisa sebagai petunjuk untuk melangkah dengan pasti ke LP3. Mohon penjelasannya dan kasih kabar ya Pak nomor tayangannya. Oke, kepada saudara dari Solo usia 45 tahun yang namanya Adrian. Saya kira ini pertanyaan yang baik dan tidak perlu dirahasiakan namanya. Dan kita bertepuk tangan untuk pertanyaan yang bagus. Yang pertama harus kita sadari bahwa LP3 itu bukan kayangan. LP3 itu dunia seperti kita hari ini, di mana seseorang harus kembali mengembangkan semua bakat, semua kecakapan, semua talenta yang dimiliki. Jadi orang yang memasuk LP3 harus profesional di bidangnya. Ya. Apa yang dikerjakan manusia di bumi akan dikerjakan juga di surga. Hanya bedanya di sana tidak ada kejahatan, tidak ada dosa, tidak ada kematian, saudara. Jadi kita harus profesional di bidang kita. Tetapi the final result, hasil akhir dari semua itu, kita gunakan untuk Tuhan. Untuk Tuhan artinya membalas kebaikan orang tua, kita mandiri tidak jadi beban, menolong keluarga besar kita, masyarakat sekitar kita, dan pekerjaan Tuhan. Jadi ini tidak bertentangan antara LP3 dan bekerja profesional, itu tidak bertentangan, bahkan mestinya mendukung. Nah, kebetulan saya dari muda juga seorang pekerja keras. Sejak mahasiswa juga sudah dagang, cari uang sendiri. Sampai hari ini keluarga kami juga memiliki usaha untuk menghidupi. Dan mengerti sekali. Saya pun juga masih menjadi komisaris di 1-2 perusahaan. Jadi mengerti. Ya. Nah, memang ini zaman edan, ora keduman, nggak gila, nggak kebagian. Tapi kita jangan ikut gila seperti orang dunia. Kita gila untuk Tuhan. Jadi ada bagian-bagian sulit yang kita harus alami memang. Ya. Bagian-bagian sulit yang kita akan alami. Tapi itulah penderitaan memikul salib. Mohon Pak Eras lihat juga secara detail dan dari sisi dunia nyata, mimpi dan cita-cita profesional bekerja. Oh iya, saya usia 61 tahun, 62 tahun dan tentu sudah melewati perjalanan ini. Saya sering berkata jangan jadi orang pintar, jadi orang yang sangat pintar. Ya, jangan jadi orang kaya saja, orang yang sangat kaya. Tapi semua pada akhirnya adalah final destination kita itu adalah kerajaan surga. Bagaimana bisa menyeimbangkan hal ini, itu masalahnya. Masalahnya itu, dan kebenaran akan menuntun kita untuk bisa membuat fokus yang benar ini. Bagaimana bisa hidup tanpa obsesi dan mimpi? Tidak bisa kita hidup tanpa obsesi dan mimpi. Tidak bisa kita hidup tanpa cita-cita. Kita harus punya obsesi dan cita-cita, tapi cita-cita kita itu di langit baru, bumi baru. Dan untuk meraih prestasi tinggi di sana, kita harus bekerja keras, profesional di bidang kita. Itu maksudnya. Jadi tidak bertentangan, sahabat. Ya, senang dengan pertanyaanmu, kamu cerdas, dan kita berjuang. Jadilah profesional di bidangmu. Dan pada akhirnya biarlah segala kemuliaan bagi Tuhan, karena semua dari Dia, oleh Dia, bagi Dia. Baik kau makan atau minum atau melakukan segala sesuatu, lakukan semua untuk kemuliaan Allah. Oke. 08157426 dan seterusnya. Salam Pak Eras, saya pria usia 45 tahun, jemaat gereja Suara Kebenaran Injil, Rehoboth, City Consore, Jakarta. Terima kasih telah memberi pujian pada Abba Mercy 2:10. Saya ingin bertanya mengenai perceraian. Di Injil Matius 5:32 dan Matius 19:9 di situ ditulis, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, porneia. Tapi di Injil Lukas 16:18 dan Injil Markus 11:11 itu tidak ada kata kecuali karena zina. Oke. Mengenai perzinahan ini, saya harap penanya bisa kembali mendengarkan khotbah saya mengenai perceraian. Ya.
Jadi kalau memang di dalam penulisan Alkitab tidak sama persis, bukan berarti itu bertentangan. Jadi seperti seorang wartawan yang menangkap satu bagian yang dia bisa tangkap, yang lain menangkap bagian yang bisa ditangkap. Makanya kalau kita berkhotbah, kita harus mengambil semua ayat yang paralel dan saling melengkapi. Jadi jangan karena ini tidak ada kata zina lalu berarti boleh, tidak. Berarti harus melihat ayat lain untuk melengkapi ayat tersebut. Ya. Jadi harus kita mengerti supaya kita mendapatkan makna yang orisinil dan lengkap. Saya ulangi, kita harus melihat semua tulisan Injil secara utuh. Artinya semua bagian yang sama diparalelkan dan kita harus mengambil yang utuh, lengkap. Apakah peristiwa Tuhan Yesus bersabda mengenai pertilaan itu dalam Matius berbeda dengan peristiwa yang ditulis dalam Injil Markus Lukas? Tentu tidak. Sekali lagi saling melengkapi. Atau jika peristiwa itu sama, apakah Matius yang ingin menambahkan kata kecuali karena zina dalam tulisannya? Pasti Matius tidak menambahkan, tapi dia mendengar lebih lengkap. Nah, kita nanti akan menemukan bahwa di Lukas lebih lengkap dari Matius misalnya. Soal kelahiran Yesus, Matius tidak memberikan penjelasan secara detail, tapi Lukas detail. Mengapa? Karena Lukas pernah tinggal bersama dengan Maria ibu Yesus sehingga bisa mendapatkan keterangan dari narasumber yang lengkap. Makanya kita menjadikan Injil Lukas sebagai pelengkap dari semua penjelasan mengenai kelahiran Yesus dan tidak bergantung pada Injil Matius. Nanti di Lukas misalnya tidak ada peristiwa yang ada di Injil Matius, ya kita harus mengambil di Injil Matius. Apakah maksud Allah dengan mengizinkan penulisan mengenai perceraian di Injil Matius yang berbeda dengan Injil Markus dan Lukas? Nah, ini yang menarik bahwa setiap penulis itu selalu memiliki keistimewaan. Dan kita harus menangkap keistimewaan tersebut untuk saling melengkapi. Ya, bukan malah menyunat atau memotong. Kalau saya lihat tulisan Paulus dalam 1 Korintus 7 mengenai perkawinan, memang bisa disimpulkan bahwa Paulus lebih memilih Injil Markus dan Lukas. Sehingga dia menasihatkan jika seorang telah bercerai harus hidup tanpa suami, istri, tidak menikah lagi. Jika demikian artinya Matius kurang kuat legitimasinya daripada Injil Lukas dan Markus. Kalau kita membaca 1 Korintus pasal 7, di situ ada beberapa catatan, ya, beberapa catatan yang harus kita perhatikan, ya. 1 Korintus pasal 7, ya, bahwa penekanan Paulus di situ itu mengenai akhir zaman, bahwa sebaiknya tidak menikah lagi. Tetapi dalam nasihat-nasihatnya Paulus mengatakan ini saya bukan Tuhan, tetapi saya memiliki roh Allah atau memiliki hikmat Tuhan. Jadi kalau kita melihat konteks 1 Korintus pasal 7 adalah ketika Paulus mengatakan ini sudah masa-masa yang singkat, bahkan gadis yang tidak nikah pun sebaiknya tidak menikah. Tetapi dia menambahkan tetapi menurut pendapatku. Ya. Menurut pendapatku, tapi aku juga memiliki roh Allah. Ya. Nah, ini juga harus dipertimbangkan. Bahwa tekanan 1 Korintus pasal 7 itu menyambut hari-hari terakhir. Paulus seorang yang memang sangat menantikan kedatangan Tuhan. Atau seorang eskatomania, maniak dalam eskatos, maniak dalam menyambut kedatangan Tuhan. Maka dia lebih menyarankan tidak menikah. Jadi bukan karena Matius Lukas legitimasinya lebih kuat. Kita harus melihat semua dalam konteks yang lengkap dan tentu juga bijaksana. Oke, itu yang saya bisa jawab, ya. Dan harus mengakui betapa kompleksnya Alkitab. Saya summary-kan lagi supaya tidak bingung bahwa di dalam Injil masing-masing memiliki tekanan.
dan harus diparalelkan untuk mendapatkan penjelasan yang lengkap. Itu yang penting, ya. Lalu soal legitimasi tadi bukan berarti Paulus lebih legitimasi Injil Markus atau Lukas, tetapi karena memang konteksnya itu mengenai bagaimana menyambut hari-hari terakhir kedatangan Tuhan. Bahkan Paulus ini tidak menikah. Bahkan anak-anak gadis pun tidak disarankan untuk menikah. Tapi Paulus berkata, itu pendapatku. Oke. 08577788 dan seterusnya. Salam Bapakku, Pak Eras, Bapak rohaniku. Saya wanita usia 40 tahun dan saya single parent. Saya selalu mendengar khotbah-khotbah Bapak yang selalu mengubah dan karakter saya dan menegur melalui khotbah Bapak yang di-share. Saya hanya ingin sedikit men-share sedikit perubahan hidup saya. Ketika menggantungkan kebahagiaan kita kepada Tuhan, maka aura kebahagiaan akan terpancar. Karena banyak teman saya mengira saya sudah memiliki pasangan, pacar, atau suami lagi. Padahal saya tetap memilih sendiri dan bersama Tuhan. Yang saya ucapkan ke teman-teman saya adalah, kebahagiaan bukan saja karena kita memiliki pasangan hidup, tetapi ketika kita menggantungkan kebahagiaan kita kepada Tuhan. Seperti yang Pak Eras ajarkan di Wanita Surgawi. Itu benar-benar terbukti walaupun masalah itu tetap ada, tetapi kita tetap bisa mengatasi bersama Tuhan. Kiranya kesaksian yang simpel ini dapat mengubahkan wanita-wanita yang mendengar. Terima kasih Pak Eras, terus menjadi berkat dan selalu Yesus blessing you. Selalu sehat selalu, Jesus blessing you. Terima kasih Ibu, kekasih Tuhan, ya, puji Tuhan. Terima kasih saya diakui dan dipercaya sebagai Bapak rohani. Sampai berjumpa saudaraku sekalian di pertemuan mendatang. Jangan lupa mensubscribe Truth ID, ya, dan ikuti terus. Abam.